Selamat malam, perkenalkan nama saya Agnes Riartati Marundu, NIM 2018-12074. Pada saat ini, saya akan memaparkan mengenai tugas yang diberikan kepada kami, yaitu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan untuk menghitung rasio aktivitas. Saat ini disusun oleh Andri Kuhujin dan saya sendiri Agnes Riartati Marundu. Sumber kami untuk menghitung rasio aktivitas itu terdapat dari Annual Report 2017 dan Annual Report tahun 2017 PT Arwana Citra Mulia Tbk. Ini adalah ikhtisar keuangan laporan 5 tahun. Dari ikhtisar keuangan ini kami bisa melihat dan mengambil data penjualan bersih, jumlah aset, kewajiban lancar, jumlah kewajiban, dan modal kerja bersih. Ini adalah laporan tahun 2017, yang mana pada laporan posisi keuangan konsolidasian ini, kami mengambil akun piutang usaha pihak berelasi, pihak ketiga neto, piutang lain-lain, persediaan, aset tetap neto, total aset, yang untuk digunakan menghitung rasio aktivitas. Hal ini juga kami lakukan pada laporan neraca tahun 2017 ini tentang data total liabilities. Ini adalah laporan laba rugi tahun 2017. Dari sini kami mendapati data penjualan neto di tahun 2017. Laporan tahun 2019, laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal yang sama kami lakukan yaitu untuk mengambil data di tahun 2018 dan 2019, yaitu akun piutang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga neto, piutang lain-lain, persediaan, aset tetap neto, total aset, dan total liabilities. Ini adalah laporan laba rugi di tahun 2018 dan 2019. Kami mengambil data penjualan neto dari laporan keuangan ini. Singkatnya, kami membuat tabel PT Arwana Citra Mulia Tbk periode 2017 sampai 2019 untuk mempersingkat atau mempermudah perhitungan rasio aktivitas yang akan kami lakukan di bawah nanti. Nah, perhitungan rasio aktivitas terdiri atas 5, yaitu perputaran piutang receivable turnover, yang kedua perputaran persediaan inventory turnover, yang ketiga perputaran modal kerja working capital turnover, yang keempat perputaran aktiva tetap fixed asset turnover, yang kelima perputaran aktiva asset turnover. Saat ini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai perhitungan rasio aktivitas yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan yang pertama saya akan jelaskan yaitu perputaran piutang receivable turnover. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu piutang semakin rendah atau semakin tinggi. Ini dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Jadi untuk menghitung perputaran piutang receivable turnover dapat digunakan rumus penjualan berbanding dengan piutang. Pada tahun 2017, perbandingan antara penjualan dan piutang menghasilkan 3,3 kali dibandingkan penjualan. Pada tahun 2018, menghasilkan 3,91 kali dibulatkan 4 kali dibandingkan dengan penjualan. Pada tahun 2019, 4,10 kali atau 4 kali dibandingkan dengan penjualan. Jika rata-rata industri adalah 15 kali, dalam periode 3 tahun ini, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, berarti masih di bawah rata-rata industri, maka penagihan piutang yang dilakukan manajemen dianggap tidak berhasil. Namun dari tahun 2017 adalah 3,3 kali, kemudian tahun 2018 adalah 4 kali, dan tahun 2019 ada 4 kali,
Angka ini menunjukkan terjadi peningkatan sekalipun masih di bawah rata-rata industri. Untuk menghitung day of receivable, jumlah hari dalam satu tahun dibandingkan dengan perputaran piutang. Pada tahun 2017, itu menghasilkan 121 hari. Pada tahun 2018 menghasilkan 91 hari, pada tahun 2019 menghasilkan 91 hari. Jika rata-rata standar industri 60 hari untuk lama waktu penagihan, maka pada tahun 2017 yaitu 121 hari tahun 2018 dan 2019 sama dengan 91 hari, maka perusahaan ini belum mampu melakukan penagihan piutang secara cepat dan tepat waktu sesuai standar industri. Rata-rata jangka waktu penagihan adalah ukuran perputaran piutang yang dihitung dalam 2 tahapan menurut Jeffrey Weston. Yang pertama, penjualan per hari. Penjualan per hari itu dapat kita ketahui atau dapat kita hitung dengan penjualan berbanding dengan 360 hari. Pada tahun 2017, jika penjualan berbanding dengan 360 hari, menghasilkan Rp4.814. Pada tahun 2018 menghasilkan Rp5.476. Dan pada tahun 2019 menghasilkan Rp5.977 per hari. Pada hari lamanya penjualan terikat dalam bentuk piutang. Rata-rata jangka waktu penagihan itu dapat dihitung dengan piutang berbanding dengan penjualan per hari. Pada tahun 2017 menghasilkan 110 hari, pada tahun 2018 menghasilkan 92 hari, pada tahun 2019 menghasilkan 88 hari. Jika rata-rata industri 25 kali, artinya kondisi perusahaan untuk rata-rata jangka waktu penagihan untuk tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kurang baik karena pembayaran tagihan tidak tepat waktu dan tidak sesuai standar industri. Dan saat ini saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai perputaran persediaan atau inventory turnover. Nah, perputaran persediaan maksud kami. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan atau inventory ini berputar dalam suatu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek, demikian pula sebaliknya. Untuk menghitung rasio aktivitas perputaran persediaan ini, dibutuhkan akun penjualan dan persediaan, sehingga dapat dihitung dengan penjualan berbanding dengan persediaan. Pada tahun 2017, penjualan berbanding dengan persediaan menghasilkan 11,5 kali. Pada tahun 2018 menghasilkan 16 kali, pada tahun 2019 menghasilkan 23 kali. Artinya, rasio perputaran persediaan menunjukkan persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Pada tahun 2017, persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun sebanyak 11,5 kali. Perputaran persediaan ini menunjukkan pada tahun 2018 sebanyak 16 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Pada tahun 2019 sebanyak 23 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti inventory turnover menjadi lebih baik setiap tahunnya. Perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Untuk mengetahui rata-rata persediaan
tersimpan dalam gudang, kita dapat menghitung dengan jumlah hari dalam 1 tahun berbanding dengan perputaran persediaan. Tahun 2017, jumlah hari dalam 1 tahun berbanding dengan perputaran persediaan menghasilkan 32 hari. Tahun 2018, jumlah hari dalam 1 tahun berbanding dengan perputaran persediaan menghasilkan 23 hari. Pada tahun 2019, jumlah hari dalam 1 tahun berbanding dengan perputaran persediaan menghasilkan 16 hari. Perputaran persediaan dalam hari rata-rata industri dapat dicari dengan 365 berbanding dengan 20 adalah 18,2 hari atau sama dengan 19 hari. Jadi rata-rata industri adalah 19 hari. Ini berarti pada tahun 2017 rata-rata persediaan dalam gudang terdapat keterlambatan perubahan persediaan menjadi piutang selama 13 hari dari standar industri. Tahun 2018 rata-rata persediaan dalam gudang terdapat keterlambatan perubahan persediaan menjadi piutang selama 4 hari dari standar industri. Tahun 2019 rata-rata persediaan dalam gudang kecepatan 3 hari perubahan persediaan menjadi piutang dari standar industri. Saya akan menjelaskan perputaran modal kerja working capital turnover. Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode. Untuk mengukur rasio ini kita membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. PT Arwana Citra Mulia Tbk periode tahun 2017 sampai 2019, kami mengambil akun modal kerja bersih dan penjualan yang digunakan untuk menghitung rasio ini. Penjualan berbanding dengan modal kerja pada tahun 2017 menghasilkan 6,1 kali, pada tahun 2018 menghasilkan 5,6 kali, pada tahun 2019 menghasilkan 5,2 kali. Perputaran modal kerja tahun 2017 sebanyak 6,1 kali, artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp6,1 penjualan. Perputaran modal kerja tahun 2018 sebanyak 5,6 kali, artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp5,6 penjualan. Perputaran modal kerja tahun 2019 sebanyak 5,2 kali, artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 5,2 penjualan. Jika rata-rata industri perputaran modal adalah 6 kali, maka dari hasil perhitungan di atas adalah tahun 2017, sebanyak 6,1 kali ini berarti kondisi perusahaan dalam mengolah modal kerja bisa dikatakan baik. Sesuai standar industri walaupun sedikit kelebihan yang disebabkan cepatnya perputaran persediaan atau piutang. Sedang pada tahun 2018 sedikit turun dari tahun 2017 menjadi 5,6 kali dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 5,2 kali. Hal ini disebabkan karena perusahaan sedang kelebihan modal kerja, rendahnya perputaran persediaan atau piutang maupun juga saldo kas yang terlalu besar. Demikian penjelasan saya mengenai rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran modal kerja, dan saat ini saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan rasio-rasio yang lain sesuai tugas yang diberikan kepada kami masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukandar Kuhidin, nomor induk mahasiswa 2018-12-004. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang perputaran aktiva tetap. Jadi, perputaran aktiva tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum.
Nah, di sini saya mengambil contoh di perusahaan Arwana Citra Mulia dari periode 2017 sampai 2019. Jadi dari periode 2017 sampai 2019 ini memiliki kenaikan tingkat rasio meskipun di bawah rata-rata industri. Jadi kita bisa perhatikan di sini dari total aktiva tetap sampai ke penjualan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi perputaran aktiva tetap tahun 2017 sebanyak 2,1 kali, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,1 penjualan. Selanjutnya, perputaran aktiva tetap tahun 2018 sebanyak 2,5 kali, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,5 penjualan. Untuk perputaran di tahun 2019 sebanyak 2,7 kali, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,7 penjualan. Kondisi perusahaan sedikit mengembirakan karena terjadi kenaikan rasio dari tahun 2017 ke tahun 2019, sekalipun masih di bawah rata-rata industri seperti yang saya katakan pada sebelumnya. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total asset turnover yaitu 5 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis saya tentang perputaran total aktiva atau total asset turnover. Jadi, total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Ini saya mengambil contoh kembali dari Arwana Citra Mulia periode 2017-2019. Nah, ini saya akan menjelaskan kembali tentang penjualan dibagi dengan total aktiva. Ini adalah contohnya dari 2017 hingga 2019. Jadi perputaran total aktiva tahun 2017 sebanyak 1,1 kali, artinya setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 1,1 penjualan. Perputaran total aktiva tahun 2018 sebanyak 1,2 kali, artinya setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 1,2 penjualan. Di perputaran total aktiva tahun 2019 sebanyak 1,2 kali, artinya setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 1,2 penjualan. Rasio total aset turnover juga terjadi sedikit kenaikan di mana semula tahun 2017 sebesar 1,1 kali, naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 1,2 kali, kemudian tahun 2019 sebesar 1,2 kali. Sementara itu, rata-rata industri total aset turnover adalah 2 kali, maka rasio perusahaan beroperasi kurang baik. Artinya, perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Demikianlah pemaparan analisis saya, baik dari saya pribadi dan kelompok. Mohon maaf jikalau memiliki kekurangan. Untuk itu, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.